selaku ketua alumni yang diberi amanah ya untuk bisa terus kita bersama-sama berkontribusi baik pikiran ya apapun barangkali gagasan-gagasan atau link-link jaringan ya koneksi kita bisa kita manfaatkan melalui ikatan alumni IPM ini, dan saya yakin banyak yang kita bisa perbuat ya, banyak yang kita bisa saling mensupport ya agar kita bisa saling memajukan, apalagi kalau semangat memajukan daerah kita ya saya kira harus kita kolaborasi semua, harus kita ikut turut terlibat semua walaupun dari kejauhan ya, seberapa pun buah-buah pikiran atau kontribusi kita, saya kira itu bisa menjadi amal-amal buat kita semua. Dan tentu juga saya berharap ya melalui ikatan alumni ini ya mungkin ada semacam nanti karya-karya atau gagasan-gagasan yang bisa menjadi sejarah baik buat Muhammadiyah ya. Sekarang ini teman-teman dari Angkatan Muda Muhammadiyah sedang berjuang sekarang ini menghadirkan Institut Teknologi Manajemen Bisnis yang alhamdulillah progresnya cukup bagus ya, bahkan tempat yang ada di jalur 2 ini sudah berbenah. Ya mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai berjalan, dan saya kira ini butuh support kita semua, paling tidak kepada keluarga-keluarga kita yang bisa diarahkan ataukah jaringan-jaringan kita bisa bantu berikan buah-buah pikiran agar sekolah ini tampil, perguruan tinggi ini tampil sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bangsa kita sekarang ini ya, apalagi dalam bentuk institut ya. Saya kira ini sangat bagus kita coba gotong royong ya sesuai dengan tema kesaktian Pancasila, hari jadi Pancasila hari ini ya, dan saya kira kegotong royongan inilah sebenarnya kita sudah tunjukkan dalam bersama-sama berjuang memutus mata rantai COVID-19 ini ya. Dan saya kira dalam suasana pandemik ini sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan sesungguhnya ya. Kemudian terakhir yang saya ingin sampaikan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah. Ya, kita juga tadi berduka karena ada alumni kita, alumni IPM Wajo. Semoga dengan saudara kita yang telah lebih dahulu meninggalkan kita, husnul khatimah, dan semua kita ini keluarga dan kerabat diberi keikhlasan, ketabahan, kesabaran ya untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Selanjutnya terakhir, paling akhir ya tentu saya sangat berterima kasih jazakumullahu khairan katsira selaku ketua alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mohon maaf beribu maaf, tidak banyak yang bisa kita perbuat mungkin karena dengan kesibukan kita, tetapi saya yakin ya kalau ada ide-ide, ada sesuatu yang kita bisa cetus bersama, ya saya kira masih banyak yang kita bisa lakukan. Ya, banyak potensi-potensi kita bisa kolaborasi, apalagi di Wajo ini dikomandoi oleh Bapak Litbanda,
yang tentu desain-desain perencanaan-perencanaan pengembangan Wajo ke depan ya saya kira dikendalikan oleh kader kita dan saya kira momen ini sangat bagus kita manfaatkan bersama untuk memajukan daerah kita Kabupaten Wajo. Ya, saya kira itu. Terima kasih semua supportnya. Kita juga bersyukur Wajo masih aman, ya walaupun sempat ada positif 1, tetapi kita mampu kendalikan, ya dan sudah sembuh hampir 2 bulan yang lalu. Karena itu memang klaster pertama ya, klaster umroh. Dan sebenarnya kita ini sudah dikepung, ya Bone sudah 14, Luwu Belopa sudah 24 yang positif, ya. Sidrap sudah 34, ya Sopeng sudah 9, jadi betul-betul ini penanganannya sangat luar biasa dan atas doa dan support kita semua, Wajo mudah-mudahan bisa mempertahankan ini agar kita tetap bisa melindungi masyarakat kita, walaupun Jumat kemarin ini kita sudah berikan kelonggaran dan termasuk tahap demi tahap kegiatan-kegiatan ekonomi ini akan kita berikan protokol kesehatan, ya termasuk kegiatan-kegiatan hajatan, ya pengantin atau apa dan sebagainya. Sementara ini sedang kita susun semua protokol-protokol penyelenggaraannya agar semua bisa tertata dalam kehidupan new normal insya Allah. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Amran Mahmud, Bupati Wajo, selaku IPM IRM Kabupaten Wajo yang sudah memberikan sepatah dua patah kata sambutan singkatnya di kesempatan kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat bergabung kepada Kanda Lukman Hamid dan Kanda Alim tadi, kalau tidak salah ya, barusan bergabung. Terima kasih sudah bergabung di tengah-tengah kita. Dan tadi Pak Amran tadi, saya masih agak belibet, lidahnya ini antara menyebut Kak dan Pak begitu, jadi belum terbiasa gitu. Pak Amran tadi sudah menyinggung tentang kehadiran pendidikan tinggi Muhammadiyah di Kabupaten Wajo begitu. Sebelum kita masuk ke acara inti kita pada malam hari ini, saya mengundang dengan hormat Kanda Andi Muspida mungkin. Jadi kami dari panitia pendirian Institut Teknologi dan Manajemen Bisnis Muhammadiyah Wajo. Sekarang saya ada di lokasi kampus, masih bekerja bersama dengan teman-teman tukang. Bahwa persentase di L2 Dikti sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, dan sementara sekarang menunggu tim visitasi dari L2 Dikti untuk melakukan kunjungan langsung ke kampus kita. Ya, jadi ada 4 prodi yang kami usulkan kemarin, yang kita usulkan ke L2 Dikti. Yang pertama itu adalah jurusan ilmu komputer. Yang kedua adalah jurusan manajemen retail. Yang ketiga agribisnis. Dan yang keempat jurusan kewirausahaan. Ya, ya hingga saat ini proses lantai 1 itu sudah 70%. Ya, cuma ya kami terkendala di pembiayaan. Ya, ada bantuan dari Pemda Kabupaten Wajo, tetapi terhalang oleh COVID, sementara belum bisa disalurkan. Jadi kami ya lantung cari pinjaman dulu seperti itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menghubungi beberapa toko sehingga kami bisa pinjam barang di beberapa toko yang memang warga yang punya. Kendala kami di lapangan adalah pasolan tukang, jadi tukang yang tidak bisa dipinjam per 1 minggu atau paling lama 10 hari mesti dibayar. Jadi mungkin lewat forum ini juga ada teman-teman yang punya saran, ada saudara yang punya saran bagaimana mengantisipasi
persoalan tukang ini, karena ya kita tahu bersama tukang itu juga butuh honor yang memang tidak bisa diutang lama seperti itu. Ya, kami sangat berharap lewat IKA ini mungkin ada minimal pinjaman. Kami pinjam dulu kalau ada yang punya uang lebih, sambil menunggu proses pencairan dari bantuan hibah dari Pemda Wajo. Ya, itu mungkin sekilas yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon masukan dan saran dari semua pihak. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah banyak memberikan sumbangan moral dan kebijakan sehingga kampus kita bisa berjalan seperti sekarang. Target kami insya Allah tahun ajaran ini sudah menerima mahasiswa baru. Ya. Kami juga berharap ke Dinda Munawar untuk dapat membantu kami nanti bagaimana mencarikan link dengan kampus-kampus Muhammadiyah yang terbesar. Sehingga kampus kita ini bisa juga berdiri sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama. Itu mungkin yang dapat kami laporkan. Sekian, ya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah tahun ajaran ini sudah buka ya Kanda ya? Insya Allah siap tahun ini ketan. Iya. Pendaftaran apakah langsung ke 4 jurusan atau prioritas ke jurusan tertentu dulu? Kami target tempat-tempatnya sudah. Tempatnya sudah langsung. Iya. Ya? Oke. Tapi sementara masih menunggu L2 Dikti karena mau turun kunjungan langsung ke mulai dulu kondisi kampus. Oke. Itu mungkin kalau sudah bisa kunjungan mungkin dalam bulan 6 ini sudah turun untuk melihat langsung kondisi kampus. Ya, setelah itu ya diserahkan ke Mendiknas untuk keluar izin seperti itu. Oke, baik. Berarti promosi penerimaan mahasiswa baru bisa berjalan setelah ada kunjungan dari visitasi dari Diknas ya? Iya, begitu anunya. Iya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi dari Institut Teknologi Bisnis Manajemen Muhammadiyah Wajo sudah menyampaikan pengantarnya kepada kita semua. Nah, mohon nanti teman-teman ya minimal menjadi buzzer lah ya, menjadi pasukan sebar-sebar, share informasinya di sosial media, itu insya Allah sudah sangat membantu eksistensi Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah Wajo ya nantinya. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung saja mungkin ke acara inti kita pada malam hari ini. Ini menarik acaranya karena hostnya Jogja, lalu kemudian juga yang ngisi kultum juga dari Jogja gitu ya. Ini bukan nepotisme ya, jadi ini menerima amanah tadi dari Sekretaris Sekjen IKA, jadi harus dilaksanakan. Nah kebetulan dua-duanya juga antara host dan pemateri juga sama-sama rumahnya di Jalan Jati Sengkang gitu ya. Jadi ya sekali lagi bukan nepotisme gitu ya, tapi memang karena kami yang wajahnya paling ganteng berdua lah, maka selalu kami yang diamanahi. Oke, ya. Katanya di Poji Ali ini katanya Poji gitu kan. Poji Riale gitu ya. Baik, telah hadir bersama kita ada Kanda Munawar Halil, mungkin salah satu dari kader Muhammadiyah Wajo. Kalau tidak salah di IPM Cabang Sengkang angkatan ke-6, kalau tidak salah. Angkatan ke-4 ya, Kanda Munawar ya? Ketiga. Angkatan ketiga. Ya, sama Kak Rayu. Sama Kak Rayu ya. Jadi saya angkatan ke-6, jadi masih senior saya lah gitu ya. Jadi yang masih junior tolong kirim-kirim ampau dulu kepada seniornya supaya hidupmu lebih barokah gitu ya. Oke, Kanda Munawar malam hari ini akan menyampaikan kultum, namanya kultum, tapi boleh lebih dari 7 menit, Kanda. Boleh 70 menit pun boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala jam'iyatana hadza jam'iyatan mubarakatan wa tafarruquna min ba'di hadza tafarruqan marhumah. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Wajo yang juga Ketua
Ikatan Alumni IPM IRN Kabupaten Wajo, para sesepuh IPM yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tadi saya lihat ada Kak Bumbeng, Kak Lukman, ada Kak Uka, Kak Andi Musfida, dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Serta teman-teman para alumni Ikatan Pelajar dan Remaja Muhammadiyah Kabupaten Wajo. Alhamdulillah, tahmid dan tashkur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini memberikan kepada kita kesempatan untuk bersilaturahim sesama kader setelah mungkin sekian lama kita tidak bersua, dan juga untuk mempererat relasi hablum minan nas di antara kita setelah selama sebulan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Meskipun pada hari ini juga kita turut berduka atas meninggalnya salah seorang kader kita, Kak Rayu Daswati. Ya, kita semua mendoakan beliau. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah senantiasa memberikan jannatun naim kepada beliau. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua dan juga menjadi inspirasi gerakan Muhammadiyah. Semoga kita semuanya mampu senantiasa ittiba kepada beliau untuk menjadi sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada alam semesta. Pada kesempatan silaturahim ini saya diminta oleh Sekjen IKPM untuk menyampaikan awalnya namanya pengajian, tadi saya bilang kultum aja lah ya. Tapi kultumnya mungkin kuliah terserah antum ya. Ya intinya sebagai muzakarah kepada kita semua dalam pertemuan ini supaya kita meningkat dari sisi hablum minan nas dan juga hablum minallahnya. Saya akan mengulas sedikit tentang Quran surah Ali Imran ya. Orang sering menyebut ini sebagai ayat halal bihalal ya, atau ayat syawalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qadhiminal ghaidh wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini diawali dengan kata wasari'u, dan bersegeralah ila magfiratin. Jadi seolah-olah kita habis turun mesin di bulan suci Ramadan ya, melaksanakan berbagai macam amal ibadah, dan di akhir Ramadan itu kita memohon ampun kepada Allah ya, wasari'u ila magfirati. Kita mohon ampun kepada Allah. Karena pada prinsipnya setiap kita itu sebagai manusia, kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu adalah melakukan kesalahan. Wa khairul khati'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat. Maka Rasul memerintahkan kepada kita agar setiap hari kita senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampunannya. Ampunan Allah itu di ayat ini dikatakan wa jannatin ardhus samawati wal ard. Jadi ampunan Allah itu begitu luas. Jadi pintu tobat, pintu maghfirah Allah itu sangat luas sekali. Jadi jangan khawatir untuk tidak diampuni, karena maghfirah Allah ya, di Jawa ini maghfirah itu disimbolkan dengan gapura. Ya, gapura itu sebenarnya berangkat dari filosofi maghfirah. Jadi kalau Anda masuk di Jalan Muhammadiyah ini, gapura Jalan Muhammadiyah itu artinya kita masuk pintu ampunan. Ya, kita masuk itu filosofinya, pintu ampunan. Jadi siapa yang masuk di gang ini, di alamat ini, maka dia masuk pintu ampunan. Maka jangan lagi menimbulkan atau melakukan dosa karena kita sudah bertobat. Luasnya seluas langit dan bumi, dan ini uiddat lil muttaqin. Dan pintu ampunan itu ya, atau surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disiapkan ya, uiddat lil muttaqin.
disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ayat 103. Ayat 134 itu memberikan petunjuk kepada kita tentang siapa orang yang bertakwa itu. Ya, jadi manil muttaqin, ya, siapa orang yang bertakwa itu. Nah, di sini ada 3 kriterianya orang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna firra'i wad-dharra. Yaitu orang yang senantiasa bertakwa, baik ketika dia lagi senang maupun lagi susah, baik dia sedang lapang maupun dia sedang sempit. Nah, di sini di akhir ayat ini kan wallahu yuhibbul muhsinin. Nanti kesimpulan ini kategorinya ini orang yang muhsin. Muhsin itu artinya ihsan, ya. Ihsan dalam Islam itu artinya excellent. Jadi beda good dengan excellent. Jadi kalau teman-teman sholat 5 waktu, apakah itu ihsan? Bukan, itu bukan ihsan, itu belum. Itu ihsan. Tapi kalau sholat 5 waktunya di masjid, ya, itu adalah ihsan. Kalau sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan salat rawatib, salat sunnah, maka itu disebut dengan ihsan. Jadi ihsan itu kalau disimpulkan adalah melakukan sesuatu yang melampaui standar. Ya, melakukan sesuatu yang melampaui standar. Nah, standarnya kalau kita lagi banyak duit, kita berinfak, itu standar. Tapi orang muhsin itu adalah bahkan dia dalam keadaan bokeh, dia masih mau berbagi kepada orang lain. Ya, ini yang dikatakan oleh ayat yang bertakwa itu, berinfak itu tidak menaruh masa. Baik dia lagi kaya, dia sedang kaya, dia sedang miskin, dia sedang lapang, dia sedang bahagia, dia sedang sedih, dia tetap senantiasa berinfak. Yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wadiminal gaiz. Ya, kalau yang pertama tadi dia menggunakan dalam bahasa Arab, ya, itu fi'il yunfikuna, yunfiku. Atau yang ini kan menggunakan isim, kata benda. Wadiminal gaiz. Ya, jadi mereka orang-orang yang mendekatkan diri. Ya, walaupun di sini menandakan bahwa ini dilakukan secara terus. Dia mampu mengendalikan emosinya. Dia punya manajemen marah. Ya, manajemen marah. Jadi marah manusiawi. Tapi mampu menahan marah, itulah muhsinin. Itulah orang yang ihsan. Bagus, jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman marah pada orang lain yang berbuat salah pada kita, ya itu wajar. Tapi kalau kita mampu menahan marah dari orang yang berbuat salah itu yang disebut dengan muhsinin. Muhsin atau ihsan. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi musim Syawalan ini kan musimnya saling memaafkan, ya, atau saling memaafkan. Nah, di sini kriteria orang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Karena pintu maaf Allah, jika kita punya salah pada manusia, maka pintu maaf Allah baru terbuka jika orang yang padanya kita berbuat salah itu mau memaafkan. Jadi maafkan dulu dari manusia, baru kemudian Allah akan memaafkan kita. Ya, sama dengan utang, ya. Jadi tidak bisa kita, ya Allah hapuskanlah utangku dari si ini. Tidak bisa, tapi utang itu harus tetap dibayar. Diselesaikan dulu, baru kita minta pada Allah untuk mengikhlaskannya. Nah, yang pertama tadi, teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwa orang bertakwa itu alladzina yunfikuna, ya. Jadi gimana kadar IPM itu, alumni IRM itu adalah orang yang senantiasa memberi. Ya, saya kira sudah banyak sekali kajian, ya, secara sains, secara medis, ya, lagi dalam Al-Quran dan hadis itu bicara tentang the power of giving, ya, kekuatan dari memberi. Ya, di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 261 ini dikatakan di situ perumpamaan orang yang berderma bagaikan seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, lalu Allah melipat gandakan.
Jadi matematika memberi, matematika ibadah itu adalah misteri ilahi, ya. Walaupun sekarang kita mungkin bisa mempelajarinya, ya. Karena itu dalam Islam kan misalnya 1+1 itu bukan sama dengan 2. Tapi dalam Islam 1+1 itu bisa bermakna 27. Ya. Jadi sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bi 20 derajat. Bisa 20 derajat. Jadi orang yang sholat jamaah itu pahalanya 27 kali. Jadi 1+1 sama dengan jamaah kan. 1+1 sama dengan 27. Jadi ada matematikanya. Siapa yang membaca Quran, maka dia dapat 1 huruf 10 pahala. Itu pada bulan biasa, pada bulan Ramadan itu bisa berlipat-lipat lagi. Ya, jadi ada senantiasa impact-nya, ya. Nah, sehingga semakin banyak memberi, kita semakin banyak menerima. Tidak pernah khawatir, karena tidak ada ceritanya orang yang bersedekah itu akan miskin. Yang ada biasanya orang yang pelit miskin. Tapi orang yang bersedekah umumnya tidak pernah miskin. Tidak akan miskin. Ini ada buku yang sangat bagus kan, ya, ditulis oleh Adam kan, dia menulis tentang give and take, ya. Jadi selama ini kan take and give, ya, tapi dia mengatakan bukan take and give, tapi give and take, ya. Jadi memberilah, maka kemudian kamu juga akan menerima. Jadi bukan menerima lalu memberi, tapi give and take, beri dulu, ya, maka take itu akan memiliki mekanismenya sendiri yang dibalikkan kepada diri kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, wal-qadiminal guys, ya. Jadi orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Rasul mengatakan, laisa syadidu bisuru'ati, walakinna syadida alladzi yamliku nafsahu indal badab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkelahi, orang yang kuat ototnya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu manage, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, maka inilah kriteria orang yang bertakwa, yaitu orang yang memiliki anger management, memiliki manajemen kemarahan. Ya, kita bisa belajar dari Nabi. Nabi banyak memberikan tips-tips, ya. Ini beberapa tips-tipsnya supaya bagaimana mengendalikan marah itu, ya. Perbanyak zikir, kemudian berwudu, ya. Berwudu, kemudian diam, kemudian ubahlah posisi, ya. Kalau kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau enggak masih marah juga, baringlah. Kalau enggak juga, ya tidurlah. Nah, kemudian perbanyak sholat sunnah, menempelkan ke tanah saat kita sujud, itu juga bisa meredakan emosi. Ya, ini beberapa tips dari Rasulullah bagaimana kita bisa menahan marah. Kemudian yang ketiga, ya, wal afina anin nas, dan memaafkan orang lain. Nah, ini dikatakan, ya, bahwa bagaimana profil Rasulullah itu, ya. Jadi, Nabi itu karena Nabi itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Lam yakun fahisha walam dia orang yang tidak pernah kasar, tidak pernah berbuat, tidak pernah di pasar dan membahas jahat. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Jadi orang yang tidak pernah membahas kejahatan dengan kejahatan, malahan beliau itu adalah pemaaf dan juga mendamaikan. Ya, saya teringat dulu geng IPM IRM itu di Masjid Al-Ikhlas, ya, kita punya motto khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadi jadilah pemaaf, ya. Nah, jadi gimana anak IPM itu menjadi IRM itu adalah orang yang tidak pemarah, ya, jangan sedikit-sedikit marah, ya. Karena kita lihat sekarang banyak orang beragama itu dengan high tension, ya. Tensinya tinggi, sedikit-sedikit takbir, ya. Nah, ini orang yang takbir ini dia bukan membesarkan Allah sebenarnya, tapi dia justru lebih menurutkan emosinya. Yang dia besarkan bukan Allah, tapi egonya, sombongnya. Ya, makanya Pak Haidar pernah menasihatkan kepada kita semua, kalau bisa jangan sedikit-sedikit takbir. Kalau mau takbir itu ya dalam sholat. Ya, jadi bukan dalam rapat sedikit-sedikit takbir, karena lebih banyak takbir kita itu niatnya bukan untuk membesarkan Allah, tapi hanya untuk
mengintimidasi orang lain, ya, mengintimidasi orang lain. Juga, nah, jadi bagaimana kita memaafkan pelaku yang berbuat. Jadi intinya adalah bagaimana idfa billati hiya ahsan. Ya, balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang ahsan, yang lebih baik, ya, yang lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, wal afina anin nas, ya, jadi orang yang mampu memaafkan orang lain. Nah, di sini ya sangat mudah sekali kita minta maaf, ya, tapi memaafkan itulah yang sulit. Nah, tapi di sini kok agama kok mengajarkan itu, ya. Padahal kita ini sangat susah sekali memaafkan orang lain. Nah, yang perlu dibedakan di sini adalah forgive, don't forget, ya. Jadi maafkan bukan melupakan. Ya, sekira ini juga yang disampaikan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan, ya. Ketika dia waktu itu di penjara, ya, ada seorang sipir yang mengerjai dia, kakinya di atas diikat, lalu dikencingi oleh seorang sipir, ya. Tapi apa yang dia lakukan ketika dia jadi presiden Afrika Selatan? Maka dia minta ajudannya untuk mencari sipir yang telah mengencingi dia itu, yang telah menzolimi dia. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan kepada sipir itu, saya sudah berniat sejak lama bahwa kalau saya jadi presiden, maka pertama kali yang saya lakukan pada Anda adalah memaafkan kesalahanmu. Jadi memaafkan tapi bukan melupakan. Nah, oleh karena itu dalam Islam, ya, Nabi mengajarkan misalnya tidak boleh mendiamkan atau saling tidak menegur maksimal 3 hari. Jadi beku bombe itu maksimal 3 hari. Ya. Apa pesan? Ya, kita kan melihat ini kok cepat banget, ya, 3 hari itu. Ya, padahal susah sekali kita memaafkan itu, ya, sulit rasanya. Memaafkan itu adalah soal hati, pekerjaan hati. Tapi melupakan itu soal pikiran, ya, soal pikiran. Nah, jadi hati ini yang harus di-manage supaya kita memaafkan. Adapun pikiran kita, ya, jangan dilupakan. Maka di sini dikatakan memaafkan, merubah pandangan, melupakan, menghapus pelajaran. Nah, maka bagian akhir teman-teman sekalian yang ingin kami sampaikan, maka pada apa yang menjadi hikmah awalan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah jadilah makelar rezeki, ya, jadilah makelar rezeki. Saya kira di IPM, di IRM kita diajarkan, ya, pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin lagi, ya, menciptakan regenerasi. Nah, begitupun dan tadi Imran ayat 134, ya, jadilah ini makelar rezeki, ya. Banyak orang ikut berbagai macam, ikut wisata hati, wisata ibadah, umroh ikut latihan IS, segala macam-macam, tapi dia kok merasa dia belum tenang, dia belum bahagia. Dia sudah ikut banyak training baru Arkom dan seterusnya. Kenapa dia belum bahagia? Nah, satu hal yang dia lupa bahwa mungkin dia sibuk pelatihan, dia sibuk mengikuti semuanya, tapi dia lupa melakukan sesuatu kepada orang lain. Nah, maka disinilah jadilah kita komunitas tangan di atas. Dia dulu herum menjadi sufla. Jadilah kita orang yang senantiasa memberi, bukan karakternya, ya. Jadi apalagi Muhammadiyah diajarkan kita itu bukan orang yang senantiasa begini, tapi tangannya harus di atas, bukan tangan begini. Itu, ya, diberikanlah panggung kepada orang lain. Kalau kita mampu membahagiakan orang lain, maka insya Allah kita pun akan bahagia. Dan yang kedua adalah jadilah maaf, selain memaafkan, cinta damai dan jauhkan dari penyakit hati, dengki, dendam, iri hati, sombong. Di Syawalan kita lepaskan semuanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah kembangkan budaya SMS Plus. Jadi maksud SMS Plus itu adalah suka melihat orang lain senang. Jadi kalau ada orang menikah, ada orang selesai sarjana, selesai master, selesai dokter, ada yang jadi apa, maka kita bersyukur mengucapkan selamat kepadanya. Jadi senang atau suka melihat orang lain senang. Bukan SMS minus.
yaitu suka melihat orang lain susah, suka melihat orang lain sedih. Ya, jadi kalau ada yang ketimpa musibah, gagal dan seterusnya, maka kita katakan syukur. Kemudian yang keempat adalah forum ini kita jadikan sebagai media bagi kita untuk saling ta'aruf, takarrub, tafahum, dan takaful. Jadi saling mengenal agar kita saling memahami, saling menerima kekurangan. Ya, jadi kita saling menerima kekurangan masing-masing, tapi juga saling menjamin ya bahwa dia teman saya bersaksi bahwa dia adalah orang yang baik. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, ya supaya kita ada perubahan setelah kita menjadi sarjana Ramadan, mengikuti madrasah Ramadan, maka perlu kita lakukan ini ya, mengubah paradigma belajar. Tadi pagi saya buat status di Facebook, saya bilang orang Nigeria dan Angola itu punya karakter sedikit bicara, sedikit bekerja. Orang Jepang dan Korea itu punya karakter sedikit bicara, banyak bekerja. Orang Amerika dan orang Tiongkok itu banyak bicara, banyak bekerja. Nah, bagaimana orang Indonesia? Nah, saya mengutip kata Gus Dur mengatakan orang Indonesia itu antara apa yang dia katakan dan yang dia lakukan itu berbeda. Ya, jadi ada kesenjangan antara yang dia katakan, antara yang dia ketahui dengan yang dia laksanakan. Maka di sini kita perlu mengubah paradigma belajar, mindset kita perlu diubah menjadi learn, unlearn, dan relearn. Ya. Jadi learn kita belajar ya, konstruksi pikiran, keterampilan, keyakinan, nilai kita belajar dari sana. Yang kedua, dari belajar itu, kita tinggalkan yang kita ketahui itu punya mafsadah, punya kerusakan, merusak diri kita, merusak orang lain, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa, lepaskan dan buang. Jadi dari belajar kita tahu semuanya dan kita buang. Kemudian relearn, maka lakukan perbaikan, tingkatkan yang sudah baik, dan luruskan yang masih keliru. Nah, sekira inilah dua hal ya, jadi hikmah yang pertama dan yang kedua dari Syawalan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa betul-betul di bulan Syawal ini meningkat ya. Saya teringat Pak Iskandar Tompo ya, waktu saya ikut TM3 tahun 95 di Maros. Beliau mengatakan begini, Ananda, jadikanlah trainingmu ini yaitu menjadi pakaian seumur hidupmu. Ya, jadikanlah ini menjadi pakaian seumur hidupmu. Ya, itu artinya Ramadan yang 1 bulan itu, jadikanlah itu pakaian kita seterusnya. Jadi kita selalu merasa ini masih Ramadan, sehingga kita mampu menahan diri dan seterusnya. Jadi saya teringat selalu lagunya ST12 ya. ST12 mengatakan begini. Lagunya itu ada mengatakan begini. 1 jam saja ku butuh waktu untuk mengenalmu. Tapi melupakanmu, ku butuh waktu seumur hidupku. Nah, bisa nggak nilai-nilai yang kita dapatkan di IPM dulu, di RM dulu, ya itu betul-betul mewarnai kehidupan kita selanjutnya. Nilai-nilai yang baik itu, ya itu senantiasa kita pertahankan dan tingkatkan. Nah, mudah-mudahan dengan mengikuti Madrasah Ramadan, 11 bulan setelahnya kita bisa semakin baik ya untuk kemudian bertemu pada Ramadan yang akan datang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza astagfirullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Munawar Halil yang sudah berbagi buat kita semua. Teman-teman sekalian boleh silakan kalau ingin menyalakan videonya masing-masing diperkenankan saat ini. Kalau tadi saya mohon maaf, semuanya videonya saya matikan dulu supaya tidak mengganggu bandwidth koneksi internet dari Kanda Munawar Halil agar lebih tidak terganggu ya jaringannya ke teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, mungkin kesempatan berikutnya kita acara bebas, mungkin ada bahan diskusi mungkin yang akan disampaikan untuk kemudian bisa difasilitasi oleh Kanda Munawar Halil sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Silakan jika ada tanya jawab sangat diperkenankan, sangat dibuka. Kanda Munawar Halil bisa memfasilitasi. Bapak Bupati juga bisa berbagi juga. Teman-teman yang pengen bertanya boleh silakan acungkan
jari, angkat tangan di chat ya, di kolom komentar, supaya saya bisa mengurutkan siapa dulu yang bertanya. Dan insya Allah pada malam hari ini teman-teman yang bertanya akan ada dapat buku ya, dapat buku. Ini ada 2 buku yang sudah saya siapkan. Ini ada buku Ilmu Jualan Online, Facebook Marketplace ya. Untuk 2 penanya nanti saya siapkan bukunya nanti. Lalu kemudian ini ada buku juga. Ini sudah lewat sih, tetapi masih bisa dibaca lah. Ini adalah buku Kultum Tarawih Keluarga. Ini buku yang saya bikin dadakan, teman-teman sekalian. Itu dibikin kurang lebih hanya 5 hari sebelum bulan Ramadan. Karena waktu itu saya merasa bahwa bulan Ramadan tahun ini kan agak unik gitu ya. Kita semua, para laki-laki ini terpaksa menjadi imam tarawih, terpaksa harus ngisi kultum tiap malam di keluarganya begitu. Saya dapat ide untuk kemudian saya kumpulkan semua kisah-kisah hikmah yang ada di Google, lalu kemudian saya edit sedikit-sedikit sedemikian rupa, lalu kemudian saya jadikan buku, lalu kemudian saya cetak, dan jadilah buku ini. Alhamdulillah laku kurang lebih 2.000 eksemplar buku ini gitu. Nah, ini saya hadiahkan buat teman-teman nanti yang mengajukan pertanyaan tentunya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang pengen mengajukan pertanyaan, dengan hormat saya persilahkan. Siapa dulu nih yang mau membuka bahan diskusi? Ya, Ibrahim. Ibrahim Halim, silakan. Silakan, Deng. Ya, terima kasih. Kanda Munawar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanda Amran, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Dan teman-teman semua, saya ingin mengajukan pertanyaan saya. Terima kasih banyak sudah mendapatkan informasi tadi dari Ustadz Munawar soal Gapura, bahwa ternyata itu terinspirasi dari maghfirah, dari rasa pengampunan. Jadi pertanyaan saya, mungkin saya persingkat, bahwa apakah ada mungkin penelitian atau semacam yang memang sudah dilakukan research bahwa memang Gapura itu yang digunakan di Indonesia itu memang terinspirasi dari situ, karena ini sangat saya rasa sangat bagus memang, bahwa kita masuk misalnya satu gang ada Gapuranya, maka kita akan masuk pada komunitas yang akan menerima kita dengan tangan terbuka, dan ini tentu sangat Indonesia sekali begitu, bahwa kita di kultur kita di Indonesia, khususnya mungkin di Wajo, bahwa kita senantiasa terbuka menerima tamu. Dikira itu Ustadz Munawar, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Ibrahim Halim ya, Ibrahim Halim. Silakan yang lain, mungkin ada lagi yang pengen bertanya. Silakan. Ada bahan diskusi, silakan. Silakan teman-teman semuanya. Silakan, mungkin ada lagi bahan diskusi yang bisa di-share, sangat dibuka teman-teman. Ada lagi? Silakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, Kanda Munawar Halim, boleh silakan bisa direspon dulu mungkin tadi pertanyaan yang pertama tadi dari Ibrahim Halim. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Islam di Jawa ini itu memang berkembang penuh dengan pendekatan kebudayaan. Ya, jadi penuh dengan pendekatan kebudayaan. Mereka mendekati Islam ya karena background umat di Jawa ini kan banyak dari Hindu ya. Sehingga yang dilakukan oleh para wali selaku penyebar agama Islam di Jawa itu adalah melakukan modifikasi budaya. Modifikasi budaya. Bagaimana supaya masyarakat itu lekat dengan agama dengan menggunakan media budaya, dengan menggunakan medium budaya. Sehingga banyak sekali budaya-budaya Jawa yang mungkin awalnya banyak diambil dari agama Hindu, itu kemudian diformulasi ulang ya sehingga dia sesuai dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan substansinya ya, tanpa menghilangkan substansinya. Jadi kalau
misalnya di Jawa ini mereka suka wayang, mereka suka tokoh-tokoh misalnya Mahabharata, Ramayana ya, maka itu oleh para sunan diganti dengan istilah-istilah yang Jawani ya. Jadi seolah-olah itu Jawa, padahal itu diambil dari khasanah Islam atau minimal khasanah Arab. Contoh misalnya ya, mungkin teman-teman juga tahu tokoh wayang yang sangat terkenal itu kan Semar, Petruk, Bagong ya, Gareng ya. Petruk, Gareng, Bagong. Itu kan seolah-olah Jawa itu ya, padahal itu diambil dari peribahasa Arab. Samir fatrukil bagya. Samir itu artinya lihatlah indahnya cahaya rembulan, fatruk dan tinggalkanlah al-bagya. Al-bagya itu adalah keburukan. Jadi samir, lihatlah indahnya cahaya rembulan. Ini simbol dari sebuah kebijakan atau kebajikan. Maka simbolisasinya itu melalui tokoh yang namanya Semar. Semar itu dianggap sebagai orang yang arif, bijaksana. Kemudian Fatruk, ini menjadi Petruk. Petruk itu orang yang apa itu ya? Dalam istilah agama itu apa? Munafik ya. Jadi kadang baik, kadang buruk ya. Jadi kadang pintar, kadang bodoh. Jadi dia berada di tengah-tengah. Fatruk, maka di situ Petruk itu dikata Fatruk, tinggalkanlah al-bagya. Al-bagya itu menjelma menjadi bagong. Bagong itu simbolisasinya adalah gemuk, rakus, ya, gemuk, rakus dan malas. Nah, maka al-bagya itu adalah al-bagya, tinggalkanlah keburukan. Jadi ini adalah bagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Bonang ya dulu melakukan modifikasi budaya Hindu-Buddha kemudian menjadi budaya Islam. Mungkin teman-teman yang pernah ke Jogja pada tahun 90-an, tahun 2000-an, itu di Jogja yang sangat terkenal ada namanya Sekatenan. Ya, Sekatenan itu semacam pasar rakyat ya. Nah, Sekatenan itu sebenarnya diambil dari Syahadatain. Cuma orang Jawa itu agak sulit menyebut Syahadatain, maka mereka Sekaten ya. Jadi Syahadatain. Ada juga namanya Mubeng Beteng ya. Mubeng Beteng itu keliling benteng. Ya, itu sebenarnya simbolisasi tawaf. Jadi mereka berkeliling tembok ya, berkeliling tembok itu simbolisasi dari tawaf. Ya sampai hari ini itu masih sering dirayakan, cuma memang banyak umat kita yang hanya berhenti di upacaranya tapi tidak memahami filosofinya. Ya, tidak memahami filosofinya. Sama dengan gapura tadi, itu sebenarnya diambil dari kata gafurun, sehingga pada era tahun ya saya kira masih sampai tanggal tahun 80 90 waktu saya kuliah, gapura itu adalah simbol ya, tameng bagi warga di luar bahwa ketika Anda masuk gapura kami, maka Anda tidak boleh narkoba, Anda tidak boleh berjudi karena ini adalah kampung yang sudah mendapatkan magfirah dari Allah. Nah, jadi saya kira ini bagian dari ya saya kira sudah banyak penelitian ya tentang itu, tentang bagaimana komunikasi dakwah atau komunikasi penyebaran agama Islam di Jawa ya terutama yang memang banyak menggunakan simbol-simbol budaya supaya masyarakat itu lebih dekat dengan agama Islam karena mereka merasa bahwa Islam itu bagian dari jati diri kita gitu ya, bagian dari jati diri kita. Sehingga sebenarnya agak kurang tepat ketika disebut Islam Nusantara ya. Nah, bukan berarti Islam Nusantara, tetapi kita melihat bahwa agama itu dia sangat terbuka, apresiatif ya. Dia sangat menghargai budaya lokal. Ya, budaya lokal. Al-aslu fil muamalah al-aslu lil muamalah ya itu al-ibahah ya. Asal daripada muamalah itu adalah boleh. Jadi boleh itu artinya dalam ibadah muamalah itu semuanya serba kreatif ya, boleh inovatif, boleh ada pembaharuan di situ. Jadi sangat terbuka sekali dengan budaya. Oleh karena itu di Muhammadiyah kita mengenal ada istilah dakwah kultural ya. Dakwah kultural. Jadi kita harus masuk di ya berbagai macam ragam budaya yang ada di Nusantara kita ini, dan kita yakin bahwa
Karena kita yakin Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu adalah agama yang sholihun likulli zaman. Dia mampu beradaptasi dengan situasi zaman apapun dan dimakan ya, atau di tempat manapun, di wilayah manapun, Islam itu insya Allah akan bisa beradaptasi ya. Nah, saya kira COVID-19 ini menurut saya, mungkin karena saya bidangnya bidang agama ya, tapi saya harus mengatakan di antara aspek kehidupan kita di Indonesia ini yang paling progresif dan proaktif merespon COVID-19 itu bidang agama. Ya. Jadi sejak Maret sudah keluar fatwa dari ulama ya tentang bagaimana beribadah di masa pandemi, dan kita konsisten dengan itu. Tapi yang lain kan semuanya serba ragu-ragu ya, bimbang. Tapi hari ini mungkin masih banyak yang bimbang. Aspek ekonomi, aspek budaya, aspek semua yang lain itu masih bimbang. Tapi kalau agama itu bahkan kita boleh Jumatan di rumah ya. Padahal kalau Jumat itu wajib ya. Kalau 3 kali nggak Jumatan kan bisa dibakar rumahnya ya, boleh dibakar rumahnya. Tapi kita melihat bahwa Islam itu adalah agama yang pro kehidupan ya. Pada situasi seperti ini dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Kebutuhan, adanya kepentingan, adanya situasi tertentu itu bisa diletakkan pada kondisi darurat. Jadi kita boleh Jumatan di rumah, boleh juga tadi ya khutbah Id di rumah ya, boleh sholat Id di rumah. Yang pada situasi normal itu tidak akan dilaksanakan. Jadi kita melihat untuk menyelamatkan manusia, hifsun nafs, maka itu dibolehkan dalam agama kita. Jadi inilah saya kira di antara hikmah COVID-19 orang mungkin mulai terbuka dengan agama ya, bahwa agama itu ya sangat pro kemanusiaan. Saya kira itu yang bisa. Ya, betul sekali Ustaz. Terima kasih banyak pencerahannya Ustaz. Sama-sama. Baik, oke. Kita kembali lagi. Masih ada pertanyaan mungkin teman-teman sekalian yang pengen disampaikan, silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Oke. Saya mau nanya tentang tadi ya. Jadi saya kira kami di sini turut mendoakan supaya Wajo itu bisa memiliki perguruan tinggi ya. Tapi yang harus diingatkan pada kita semua, mengelola perguruan tinggi berbeda dengan mengelola objek gerakan dakwah yang lain, karena perguruan tinggi ini penuh dengan regulasi ya, penuh dengan regulasi. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya sejauh mana persiapan pendirian Institut Teknologi Bisnis itu, misalnya nih ya, ada yang wajib harus ada. Artinya kalau wajib ini tidak ada, maka semuanya nggak lolos. Yang pertama adalah apakah sudah tersedia 5 orang dosen tetap yang sesuai dengan prodi ya, misalnya prodi apa yang mau dibuka, teknik misalnya nih, teknik mesin. Apakah semua dosennya minimal 5 orang itu semuanya teknik mesin? Ya, semua. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, maka walaupun gedungnya bagus, tapi SDM ini nggak terpenuhi, maka tidak akan diloloskan ya. Nah, yang kedua, kalau prosesnya sampai hari ini belum ada visitasi dari Kemenristek, maka dugaan saya nampaknya belum bisa tahun ini. Ya, belum bisa buka tahun ini ya. Kalau izinnya mungkin bisa tahun ini. Tapi kalau operasionalnya saya kira itu mungkin masih tahun depan ya, karena izin itu ya mungkin masih butuh beberapa, ya masih ada tadi visitasi, kemudian kita perlu proses-proses ya, apalagi masa COVID begini, ya harus disiapkan apakah sudah siap pembelajaran online atau digitalnya misalnya ya. Nah, saya kira itu beberapa hal ya yang saya kira prinsip karena itu menyangkut regulasi yang mesti disiapkan. Dan mudah-mudahan teman-teman IPM ya itu bisa saling berbagi di situ. Misalnya dari sisi SDM ini, apakah ada yang memenuhi kriteria supaya nanti kita ajak bergabung di Institut Teknologi Bisnis itu. Saya kira itu yang saya tanyakan.
Ini ada pertanyaan menarik yang sangat teknis banget ya yang disampaikan oleh Ustadz kita Kanda Munawar Halil. Mungkin yang berwenang mungkin bisa menanggapi. Tanya kayak tadi Kanda Andi Muspida tadi, boleh silakan Kanda. Kepada silakan. Apakah Kanda Anda masih aktif? Sebentar, oke. Kayaknya sudah tidak ada di grup ya, kayaknya di live webinar kita. Kanda Andi Muspida, apakah masih ada? Saya lihat, saya cek di daftar, kayaknya belum ada. Kayak kita tunggu sebentar ya. Kanda Andi Muspida untuk kemudian merespon pertanyaan kita pada pertanyaan bahan diskusi yang dilemparkan oleh Kanda Munawar Halil tadi. Ya, karena perlu saya kabarkan kepada teman-teman ya. Jadi kebetulan saya banyak mendampingi perguruan tinggi Muhammadiyah 4 tahun terakhir ya, termasuk yang ada di Sidrap ya. Sidrap itu termasuk PTM-nya sangat berkembang sekali ya, Universitas Muhammadiyah Sidrap. Yaitu bisa Unismu Makassar bisa kesalip itu ya, karena mereka sangat kreatif, sangat inovatif ya. Nah, maka mungkin kita nanti perlu belajar juga sama UM Sidrap. Dan saya sudah sampaikan juga ke rektornya. Rektornya sangat welcome sekali sebenarnya. Bahkan dia menawarkan ya, kalau bisa supaya Wajo nggak kesulitan, untuk sementara buka prodinya itu menggunakan klausul UM Sidrap. Nanti karena untuk mendirikan, misalnya ini universitas, itu kan minimal 5 prodi. Nah, kalau itu terpenuhi, ya, jadi sementara ini 2 dulu misalnya, masih pakai UM Sidrap, tapi kuliahnya di Wajo. Nah, kalau sudah terpenuhi 5, nanti akan berubah nama, ganti nama. Dan itu mudah kalau sekedar ganti nama ya. Jadi kita tidak perlu sulit soal hal-hal yang lain ya. Jadi tinggal menyediakan tempat saja mungkin ya. Oke. Baik, terima kasih Kanda Munawar. Sangat banyak sekali masukannya tadi yang disampaikan terkait dengan pendirian dari Institut Teknologi Bisnis Manajemen di Sengkang, di Wajo turut artinya. Mungkin nanti kasih penjelasan. Apakah nanti bisa diberikan ruang kesempatan Kanda Munawar kepada teman-teman dari tim pendirian kampus Muhammadiyah Wajo untuk mungkin ada ruang diskusi yang terbatas mungkin. Saya sampaikan sedikit tentang. Halo. Halo ya. Ya, Adam. Oke, silakan. Ya. Silakan deh. Pak Sekretaris, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya boleh disilakan dulu. Salam. Ya. Baik, mengenai rencana pendirian PTM di Wajo, ini sebenarnya sudah lama kita laksanakan persiapannya, mulai dari periode Ayahanda Ustaz Munir, Ketua PDM dulu, itu telah kita bentuk tim pendiri perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah ini berjalan walaupun beberapa tahun ini belum ada progres yang begitu kita bisa lihat. Tapi alhamdulillah mulai periode Ayahanda Ketua PDM Pak almarhum Allahyarham Hayam Sataras Jaya, itu beliau sangat ingin sekali ada PTM di Sengkang. Akhirnya diperbaharui terus ke penelitian pendirian PTM ini. Sebelum ada wacana ITMB, lebih dulu ada wacana untuk membeli, bahasa tanda petik, membeli perguruan tinggi swasta yang ada di Wajo, di Sengkang, yaitu Akper Persada. Itu pun sudah melalui beberapa proses, bahkan rencana ini sudah sampai di pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahkan sudah divisitasi juga oleh Bendahara PP Muhammadiyah, Prof. Suyatno, termasuk Sekum juga, Pak Muti, pernah melihat langsung kondisi Akbi Persada tersebut. Walaupun sampai sekarang ini masih berproses. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah rencananya memang ada satu dibeli dan yang kedua ada dirintis. Itulah ITMB. Nah, untuk Akbi Persada ini kami masih berharap dari PP Muhammadiyah dan PWM mungkin melalui Munawar, Ustaz Munawar bisa juga menjembatani kembali ini
bagaimana apa namanya tindak lanjutnya ini untuk pengalihan Akbi Persada ke Muhammadiyah. Untuk ITMB ini dirintis, ya. Untuk ITMB ini dirintis dan sudah mendapat dukungan pendampingan dari tim Unismu Makassar. Sudah presentasi melalui online, karena memang kondisi yang harus memungkinkan melalui online tersebut. Untuk visitasi, memang dalam waktu dekat ini mudah-mudahan kondisi sudah memungkinkan akan dilaksanakan visitasi. Dari sisi aspek administrasi, alhamdulillah 4 jurusan sudah lengkap semua dosennya yang menjadi persyaratan. Jadi informasi dari teman-teman yang ikut mendirikan pendirian PTM ini juga sudah melakukan upaya untuk melengkapi secara administratif. Dan itu alhamdulillah sudah masuk di LL Dikti. Dan untuk prasarana kami sekarang untuk menyediakan fasilitas yaitu gedung Pusdiklat yang kemarin sudah beberapa tahun ini tidak difungsikan dan sekarang sudah dikerjakan oleh tim pendirian PTM. Tentu semua ini kita berharap ini dari support dari Bapak Bupati Wajo dan Bapak Rektor Unismu Makassar. Ya, sekira statement beliau itu memang sangat kita meyakinkan bahwa akan ada PTM di Wajo. Pertama memang Rektor Unismu itu adalah orang Wajo, kemudian memang Bapak Bupati juga mungkin dia akan memberikan kesan kepada Muhammadiyah juga mengenai adanya perguruan tinggi Muhammadiyah ini. Maka kami dari pihak PDM optimis bagaimana PTM ini akan ada di Wajo. Kesimpulannya administratif untuk PTMB siap dan prasarana insya Allah sudah memenuhi persyaratan juga untuk divisitasi. Saya kira demikian untuk itu, dan tentu forum ini menjadi informasi bagi kita semua supaya bisa melakukan koordinasi kembali, membantu kami untuk bagaimana suksesnya PTM di Wajo ini. Tentu banyak hal yang terkait betul memang berdampak regulasi dan juga mungkin hal-hal yang lain. Saya kira saja informasi yang saya sampaikan kepada forum ini terkait dengan ITMB itu dalam merupakan program pimpinan daerah Muhammadiyah. Hasil musda, beberapa musda ini sudah memang diwacanakan. Tapi alhamdulillah baru periode ini sudah kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kanda Munawar mungkin masih ada mungkin 1-2 poin mungkin terkait dengan informasi-informasi tentang PTM tadi. Silakan Kanda Munawar. Ya, jadi minimal memang SDM-nya itu harus siap dan dipastikan itu linearitasnya ya. Jadi misalnya ini jurusan manajemen, wah betul-betul dosennya itu memang magister manajemen. Ya, jadi harus itu diperhatikan karena kalau tidak itu akan otomatis ditolak ya. Jadi kalau dalam akreditasi itu langsung tidak diperiksa lagi karena langsung ditolak. Jadi minimal maksimal minimal 5 ya, minimal 5 tiap prodi. Ya, betul. Kemudian yang kedua ini kita sudah difasilitasi oleh Unismu SDM-nya dan Unpar. Jadi 2 perguruan tinggi Muhammadiyah ini Unpar dan Unismu untuk siapkan SDM. Rektornya pun juga sudah ada, dari struktur pimpinan PTM juga sudah siap, ada. Jadi begini, kalau kita mengharapkan dari PTM lain itu konsekuensinya mungkin itu agak berat bagi yang bersangkutan ya, karena dia harus pindah home base. Nah, itu yang perlu mungkin dibicarakan betulkah? Jadi apa itu baru sekedar apa ya namanya ya? Janji-janji. Ya, jadi kalau bisa dikonkretkan karena problemnya umumnya dosen tidak mau pindah home base. Halo. Ya. Apalagi saya tahu kayak Unpar itu kadang satu prodi itu kekurangan dosen misalnya nih ya. Nah, jadi kalau bisa betul-betul itu dicek ya, apakah dosen yang bersangkutan yang pertama memenuhi kriteria, yang kedua betul-betul bisa diproses pindah home base.
Ya, jadi karena home base-nya kan di Unpar atau di Unismu Makassar. Nah, untuk pindah home base itu butuh waktu dan prosedur yang agak rumit juga ya. Saya tidak tahu birokrasi di L2 Dikti Makassar apakah bisa mempermudah itu misalnya. Nah, itu yang perlu dipastikan saya kira. Ya. Kemudian yang kedua memang perlu ada, biasanya ditanyakan tentang garansi dana ya. Jadi apakah keuangan perguruan tinggi itu bisa untuk masa, saya tidak tahu sekarang aturannya 3 atau 5 tahun ya, bertahan untuk jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Jadi biasanya sekedar ya dicek rekeningnya ya, di apakah betul-betul tersedia berapa miliar misalnya di rekening kampusnya. Oke. Ya, saya kira tetap jalan aja terus aja ya. Jadi tetap jalan sambil mungkin ya mengintensifkan komunikasi ya. Ya, baik ya. Betul ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah merespon terkait dengan PTM tadi. Mungkin ada kita pindah topik ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan. Ini saya bacakan aja ya. Ya. Ada chat pesan dari siapa nih? Eka Damayanti. Saya minta maaf Kak Asrijal, banyak-banyak seding dosaku. Suka masalah. Kata Munawar, apakah pekerjaan macala-cala itu mabul itu juga harus dihalalkan dalam kondisi seperti ini? Ya, yang penting bukan bullying ya. Cuma sekarang mungkin ada yang merasa itu bullying, tapi bagi kita mungkin hanya sekedar bercanda ya. Tapi saya teringat kata Pak Asar Bashir ya. Kata Pak Asar Bashir itu kan kalau kamu marahlah karena agama, karena Allah gitu. Nah, jadi maksudnya ya selama tujuan kita ya, apa celah-celah tapi untuk kebaikan, saya kira itu jangan dilihat sebagai sebuah bully ya. Apa itu? Bully gitu. Tapi memang juga harus ya supaya tidak berlebihan gitu. Dibatasi ya. Ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan, apakah yang tidak bertanya juga dapat buku? Yang tidak bertanya nanti dapat buku nikah ya, terutama yang belum nikah. Ya. Lanjut lagi, ini masih ada lagi pertanyaan. Tadi Ibrahim Halim tadi boleh nanti silakan japri saya di WA alamatnya, nanti buku akan segera saya kirimkan dan ongkos kirimnya akan ditanggung oleh ownernya Warkop Aci gitu ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih tadi nih? Pak Burhanuddin gitu ya pertanyaannya. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan ada jarak dan hukumnya sholat Jumat dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Silakan. Ya, jadi pada intinya kalau darurat ya apapun boleh ya. Jadi tapi ada darurat tuh biqadriha ya. Jadi ada darurat tuh biqadriha. Darurat itu tetap ada batasnya. Jadi misalnya nih di hutan tidak ada yang lain selain babi ya. Boleh kita makan babi kalau waktu itu kita betul-betul terancam mati ya. Tapi makan babinya itu jangan berlebihan. Jadi jangan sampai lapar, nggak ada apa-apa kecuali babi, maka dia bikin tongseng babi misalnya ya. Nah ini berlebihan. Jadi makan itu hanya sekedar untuk hifsun nafs, ya. Jadi menjaga menjaga supaya kita tetap hidup. Nah dalam situasi darurat seperti ini, maka ya memang hal-hal seperti misalnya tadi sholat yang berjarak ya, karena memang kemarin ada banyak yang mengeluh ya. Bagaimana kami mau menjadi imam? Iqra saja nggak tamat katanya ya. Nah, jadi banyak bapak yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dan seterusnya ya. Itu bagaimana hukumnya? Saya bilang ya nggak apa-apa anaknya, karena hukum menjadi imam itu bukan dilihat dari tuanya, tapi dilihat siapa yang paling fasih bacaannya ya. Jadi kalau anaknya yang fasih bacaannya, maka anaknya yang jadi imam. Bagaimana kalau suami itu nggak bisa, maka mungkin dengan tetangganya ya. Maka di Jogja kemarin kan Masjid Gede Kauman itu ya, dia memfatwakan semua di depan rumah ya, di depan rumah takbiran.
Nah, sampai kemudian banyak yang berlebaran juga itu di depan rumahnya gitu ya, supaya tetap bisa saling connect ya. Nah, jadi dalam kondisi darurat seperti ini ya, tidak ada jelas tidak boleh itu physical distancing ya, jaga jarak fisik ya, itu nggak boleh karena ajarannya kan sawu suhufakum ya. Jadi saf itu dirapatkan. Tapi dalam kondisi seperti ini maka imam ya mengatakannya bukan sawu suhufakum, tapi tafassahu fis shalah. Jadi tafassahu fis shalah itu artinya renggangkanlah dalam sholat ya. Jadi seperti tafassahu fil majalis. Jadi berilah kelapangan dalam salat karena kita dalam kondisi darurat. Jadi dalam kondisi darurat ya tadi kondisi Jumatan tadi antar tetangga ya bahkan online itu memungkinkan dilakukan ya asal kuotanya dipastikan memang cukup juga ya. Nah, nanti kuotanya tiba-tiba waladolin putus. Nah, ini gimana kelanjutannya ya. Nah, itu kalau online seperti itu. Ya, jadi upayakan mungkin dengan tetangga-tetangga terdekat ya. Tetangga-tetangga terdekat yang ada di sana. Tanya, Deng, tanya. Ya, silakan. Silakan. Komandan. Baik, sebelum Deng Mas Suri melanjutkan juga pertanyaan, ini ada pertanyaan dari Mas Suri. Mau dibacakan yang di chat atau mau disampaikan langsung? Deng, silakan. Nanya Ustadz aja dulu. Itu yang pertanyaan di chat itu urusan bisnis. Ini nanya Ustadz dulu kita. Silakan, Komandan. Den, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maaf lahir batin untuk semua alumni PMIRM. Salam hormat, Kak Amran. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan tambah sukses selalu aja di tangan tak, insya Allah. Kak Amran ada 2 loh di sini. Amran dua-duanya. Termasuk Kak Lukman yang sangat cerah malam ini. Deng, izin. Saya kan RT di sini di Ciliwung. Yeah. Ada musola. Warga ini memaksa untuk membuka musola. Bahkan saya digosipkan ini Pak RT menutup musola ini karena Pak RT ini Muhammadiyah. Kalau NU tuh buka semua masjidnya katanya. Karena Pak RT-nya Muhammadiyah jadi masjid minta ditutup. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Apakah memungkinkan umpamanya saya buka musola itu, imamnya saya suruh imam di sana, tapi jamaahnya makmun dari rumah. Ya. Tapi kan posisi imam nanti tempen talit kalau bahasa Jawanya itu ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di mana kan rumahnya acak-acakan kan. Apakah memungkinkan orang sholat berjamaah mengikuti imam yang ada di masjid? Semua bacaannya dijaharkan kecuali yang zuhur dan asar kan. Itu satu. Kemudian berikutnya agak berat kalau mau melakukan physical distancing di tingkat kampung itu karena dia nggak terlalu yakin dengan corona itu, repot juga gitu. Dia nggak yakin, dia lebih ya seperti yang banyak beredar itu, dia lebih takut sama Tuhan daripada sama virus katanya. Dan itu problem yang cukup serius menurut saya dan tantangan untuk Muhammadiyah ya. Apalagi saat ini Kemenak umpamanya, Menaknya juga sudah mulai mewacanakan untuk membuka yang tidak ada yang tidak merah gitu. Padahal merah, hijau dan kuningnya juga nggak jelas standarnya. Kita di MCC pusat aja bingung ini maunya apa sebenarnya, standarnya nggak jelas itu. Beberapa kali saya ikut rakor di BNPB juga nggak clear. Karena masih banyak egosentris. Ya, itu pertanyaan saya. Untuk pertanyaan di WA mungkin saya berharap sih dari Kak Amran, Pak Bupati menjawab itu ada bisnis apa sebenarnya yang bisa potensial digerakkan di Wajo ini. Mumpung bupatinya kita kan. Kalau bupatinya orang lain kan susah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Bri ini saya kira karena sudah lama di Jawa, sejak SMA di Jawa, saya kira gaya pekewohnya, mawewe-nya itu sudah tinggi. Ternyata masih belak-belakan kalau ngomong gitu ya. Oke. Dan saya suka gaya rambutnya Deng Mas Suri. Ini agak beda gaya rambutnya kali ini dibandingkan yang dulu-dulu gitu ya. Silakan, Ustaz Kanda Gunawan Halim, boleh ditanggapi tadi. Lalu kemudian nanti teruskan ke... Itu belak-belakannya karena dia pindah dari Jogja ke Betawi. Nah, kalau Betawi kan belak-belakan. Kalau Jogja itu halus.
Ya. Baik, terima kasih. Jadi ya sekali lagi situasinya kan ini kita masih situasi darurat ya, situasi darurat. Al-aslu fil ibadah litahrim ya. Jadi aslinya ibadah itu semuanya haram kecuali ada perintahnya ya. Ada nggak perintahnya sholat berjarak ya? Tidak ada perintahnya. Tapi ini kita dalam situasi yang darurat. Nah, ada beberapa kaidah tentang darurat ini. Misalnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat mengakibatkan membuat terjadinya situasi atau keadaan yang dikondisikan sebagai darurat. Jadi boleh dilakukan tadi sholat yang imamnya menggunakan mic atau speaker masjid, musola, dan jamaahnya ada di rumah masing-masing. Ya di sini kita tidak lagi menggunakan imamnya apakah sudah di depan ya, karena bisa jadi rumah tetangganya itu malah di depannya masjid misalnya ya, atau di depannya imam gitu. Jadi itu tidak lagi memikirkan itu karena ini situasi darurat. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, kemudian nah ini mungkin yang saya kira perlu diedukasi di masyarakat ya, perlu diedukasi di masyarakat. Ulama kita kan mengatakan begini ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi ya. Jadi mitigasi resiko ya, darul mafasid menghindari bahaya, kerusakan, mafsadah itu lebih utama dibanding kita mendapatkan keutamaan. Memang bagus tuh sholat di masjid, bagus tuh kita jumatan di masjid, itu utama memang. Tapi darul mafasid muqaddamun, menghindari bahaya, mafsadah, itu lebih utama dibanding kita mendapatkan keutamaan. Ya, itu dalam muamalah misalnya dicontohkan begini ya. Misalnya nih ITBM mau ini ya, mau atau waktu kita IRM dulu ya. Dulu pernah muktamar IRM di Jogja. Ternyata kita nggak dapat dana dari mana-mana. Yang mau jadi sponsor itu perusahaan rokok Gudang Garam pada waktu itu. Ya, Gudang Garam dia mampu menyiapkan 200 juta untuk memberikan kita dana kepanitiaan muktamar. Nah, waktu itu saya konsultasi dengan Pak Haidar ya. Ini boleh nggak ini? Oh, jangan. Ya, jadi intinya bahwa mungkin masalah panitia selesai, kita dapat dana, dapat sponsor, tapi efek daripada mendapatkan dana itu adalah kita merusak generasi. Kita mengkampanyekan merokok kepada para pelajar. Nah, jadi ini yang dimaksud. Jadi ini yang saya kira perlu umat kita ini diedukasi ya. Mungkin juga ini berangkat dari frame ya. Jadi kemarin syawalannya UM Kendari, saya menyampaikan ada diantaranya ya, hal yang perlu kita benahi dalam kita melihat agama. Di antaranya itu adalah sering kita ini memposisikan Allah itu sebagai syadidul iqab. Kita selalu melihat Allah itu adalah siksanya sangat pedih. Allah itu sangat pemarah ya. Tapi kita kurang mengembangkan sikap melihat Allah itu sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Ghafurun Rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Penyayang. Allah itu Maha mengampuni hambanya kalau dia berbuat salah. Jadi insya Allah Allah itu paham kok situasi kita gitu. Ya, jadi kalau Allah paham situasi kita, maka ya wala tahluku aidiakum ila tahluka. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan janganlah kamu jerumuskan lehermu ke dalam kebinasaan. Jadi tadi dalam situasi darurat, dalam situasi Covid, kita berani untuk membuat pengumpulan massa, itu sama halnya kita sedang melakukan tadi bunuh diri ya. Nah, bunuh diri itu dalam agama kan itu melanggar hak Allah ya. Karena yang berhak mematikan itu hanya Allah. Jadi kita sengaja melakukan tindakan bunuh diri. Tidak ada bunuh diri atas nama Allah. Nah, itu seringkali memang saya ingat juga waktu saya di pesantren ya. Waktu saya di pesantren itu ada motto begini. Itu dulu bangga sekali waktu saya pakai kaosnya itu ya. Ishkariman au mut syahidan. Ishkariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Waktu itu saya bangga sekali dengan jargon itu ya. Tapi belakangan saya belajar kemudian mendalami Quran dan hadis, itu keliru itu.
Ya mungkin dalam masanya mungkin tepat pada era 80-an, 70-an ya. Tapi dalam situasi sekarang itu nggak tepat, malah itu sangat melanggar agama ya. Jadi itu kan hidup mulia atau mati syahid. Seolah-olah kita dihadapkan pada mau hidupnya di dunia bagus atau hidupnya di akhirat bagus. Ya ini pilihan menyuruh kita memilih salah satunya. Padahal Allah itu memberikan kita pilihan dua-duanya. Jadi yang benar itu bukan iskariman au mut syahidan, tapi al-haya syahidan, al-maut juga syahidan. Jadi mati, syahid itu bukan hanya di mati, kita pun juga perlu hidup syahid gitu. Ya, jadi syahid di dunia juga syahid di akhirat. Rumusnya adalah kalau kita syahid di dunia, insya Allah kita akan syahid di akhirat. Itu rumusnya. Nah, banyak di antara kita ini dunianya nggak mau dipikir, yang penting akhiratnya syahid. Padahal kalau mau syahid di akhirat, dunianya yang harus syahid dulu. Ya, jadi syahid itu apa? Syuhada ala nas. Ya, itulah konsepnya Muhammadiyah di Muktamar Makassar kemarin ya, Darul Ahdi wasyahada. Jadi kita ini sebaiknya menjadi syuhada ala nas. Kita menjadi saksi bagi manusia tentang betapa indahnya, betapa luasnya, betapa baiknya Islam itu. Jadi kita menjadi saksi, ya. Jadi itu syahid yang dilakukan itu syahid. Kalau mati syahid itu gampang ya. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah orang-orang yang mau hidup syahid. Kalau yang mati syahid banyak yang mau, tapi hidup syahid nggak banyak yang mau. Padahal untuk mati kita tidak butuh berani ya, karena mati itu pasti. Jadi kita mau berani atau takut pasti mati. Tapi kalau hidup tidak ada pilihan selain berani. Jadi ajaran Islam itu kata Buya Syafi'i Ma'arif adalah berani hidup, bukan berani mati. Nah, sekira itu yang perlu diedukasi di masyarakat kita ya, termasuk di masa COVID ini. Jadi kalau saya sih agama Islam ini melalui ulama ya, fatwa ulama itu sudah sangat wise sekali ya bersikap pada masa COVID ini. Ya tinggal masyarakat kita memang yaitu ya mungkin masih bahkan orang yang tidak pernah ke masjid sekarang jadi mau ke masjid ya. Padahal di masa sebelumnya mungkin jarang ke masjid, tapi sekarang jadi rindu masjid gitu. Iya. Oke, baik. Silakan teman-teman, mungkin ada lagi pertanyaan. Maaf, tadi ada pertanyaan dari Mas Suri tadi ya. Dan Mas Suri itu maksudnya pakai kacamata kayak begitu tujuannya apa itu? Itu pamer jualan atau gimana ceritanya itu? Ini kacamata siaga, bro. Oh, ya sudahlah kalau antum pakai kayak begitu saya juga ikut-ikutan pakai lah gitu kan. Nah, ini. Besil. Itu kaca helm. Kalau ini saya jualan, ini saya produksi gitu ya. Siapa tahu mereka mau pengadaan, bolehlah kontak-kontak kita gitu ya. Nah, ini harga cincai lah gitu ya. Pada ini pada angkanya keluar gitu. Tadi ada pertanyaan kedua tadi dari Mas Suri tadi tentang peluang bisnis apa yang sekarang prospek untuk dijalankan di Kabupaten Wajo. Tadi disampaikan ke Pak Bupati ya, Pak Amran. Mohon berkenan Pak Amran untuk mengulas sedikit bagi teman-teman yang pengen buka bisnis berwirausaha di Sengkang di Wajo, kira-kira bidang apa yang layak dijalankan di Sengkang. Silakan Pak Bupati, Pak Amran. Baik, saudara-saudaraku semua, saya kira untuk melihat potensi Wajo, ya, saya kira yang sangat bagus sekali prospeknya, ya. Ini yang pertama adalah dalam hal pengembangan pertanian terpadu, ya, di mana sebenarnya potensi kita pengembangan pertanian yang dipadukan dengan pengembangan perikanan dan peternakan, ya, karena lahan-lahan kita masih cukup luas, ya, bahkan bisa kita membuat satu link, ya, link besar, ya, seperti Unismo, ya,
dalam hal pengembangan jagung karena Unismu sudah memiliki pabrik dan gudang besar, kemudian jaringannya juga sudah cukup besar, Unismu Makassar. Nah, sementara lahan tidur kita di Wajo itu sangat luar biasa. Ya, kemarin saya keliling saja di satu dusun di Giliran, ya, di Daraga, ya, dusun Daraga dekat Bekai Transmigrasi. Itu masih cukup luas di sana lahan yang bisa kita kembangkan dengan potensi kesuburan tanah yang bisa kita kombinasi dengan membuat kantong-kantong air untuk pengembangan perikanan dan peternakan. Ya, itu pun juga untuk peternakan ini mulai dari unggas, ya, ayam, ya, baik ayam petelur, ayam pedaging, ya, demikian juga kambing dan sapi. Sekarang ini kita lagi sedang berjuang untuk menjadikan juga Wajo bukan sebagai lumbung padi saja. Ya, dan saya ini bisa menggerakkan roda sampai kebutuhan daging bangsa kita ini masih sangat besar, bahkan masih impornya masih cukup besar sekali, sehingga ini sangat potensi untuk dikembangkan, ya, menurut saya. Ya, kemudian yang kedua, ya, tentu di Wajo ini memang pengembangan bisnis perdagangan itu cukup cukup ulet, ya, orang Wajo, ya. Jadi jaringan-jaringan bisnisnya itu luar biasa, ya, yang ada yang sudah ekspor dan sebagainya, ya, termasuk dalam hal garment, ya, pengembangan garment. Kita ada keinginan sekarang ini menjadikan pasar sentral nanti itu menjadi pusat grosir, ya, karena itu sudah dikenal kalau pasar sentral kita ini adalah pasar butung kedua di Indonesia Timur, ya. Artinya apa? Barang-barang yang ada di pasar kita itu boleh dikata sangat kompetitif dengan pasar-pasar yang lainnya di daerah yang lain, sehingga orang datang mengambil barang di daerah kita, bahkan bukan lagi pemakai tetapi para pedagang-pedagang dari berbagai daerah yang datang, karena itu sudah sangat dikenal kalau produk-produk kita. Dan saya kira ini sudah kita perlu berpikir bagaimana ke depannya ini kita mengarah ke industrialisasi, ya, ke industrialisasi baik dalam hal industri-industri produk yang barangkali bisa dari produk-produk lokal, ya, produk-produk yang sebenarnya kita miliki dan sebenarnya bisa sekarang bersaing, apalagi dengan adanya coronavirus ini. Saya kira pasar Cina, pasar ini yang sekarang ini mendominasi dunia, saya kira ini peluang besar sebenarnya kalau ada link besar yang yang bisa memproduk secara khusus kita punya potensi. Contoh misalnya di Wajo, kita sudah punya produksi rumput laut sudah lebih 400.000 ton. Kalau ini sudah masuk ke industri,
Ya, saya kira ini turunannya sampai 16 turunan, bisa menjadi produk macam-macam sampai 16 macam jenis. Itu rumput laut saja. Nah, belum lagi kakao kita yang kita miliki. Wajo ini kakaonya sudah punya standarisasi internasional, artinya sudah bisa bersaing untuk pasar internasional. Saya sebelum COVID-19 dikunjungi oleh Ketua Ekonomi Majelis Ulama Indonesia dari Jakarta, kebetulan dikenalkan oleh Pak Syafi'i Latukonsina dari pimpinan dari Majelis Tanjung. Ya, betul Asrul Tanjung ya. Begitu beliau datang langsung ke beliau datang langsung, kebetulan beliau dekat sekali dengan Wapres sekarang, teman dekat dengan Wapres. Ya, beliau sudah saya bawa untuk melihat langsung potensi kakao kita, dan insya Allah kita membuat ancang-ancang 3 tahun ke depan Wajo bisa menjadi kakao dunia. Ya, jadi mulai kita memperbaiki dulu produksi perkebunan kakao kita. Yang kedua, 3 tahun ke depan kita sudah mempersiapkan industrinya. Ya, supaya selama ini kakao itu hanya dijual mentah, yang kira-kira kalau kita hadirkan nanti industrinya, itu sangat luar biasa. Jadi inilah sebenarnya mindset daripada generasi-generasi muda kita selama ini, ya mindsetnya banyaknya ke proyek, banyaknya ke yang yang praktis-praktis, tetapi belum ada yang khusus serius untuk bisa menciptakan sebuah usaha yang kita sebenarnya miliki sumber dayanya. Ini tinggal kita butuhkan link, keseriusan, dan permodalan yang barangkali saya kira ke depannya ini kita bisa bantu fasilitasi untuk itu. Ya, saya kira itu. Tentu yang ketiga menurut saya itu adalah bisnis online, ya, karena ini sudah menjadi kebutuhan. Tidak menutup kemungkinan nanti kebutuhan sembako, kebutuhan apa dan sebagainya ke depannya pasti masyarakat akan lebih ini. Ya, sekarang ini kita sedang berpikir untuk bagaimana menghadirkan smart city. Target saya di akhir penghujung tugas saya mudah-mudahan bisa terwujud smart city. Kita sedang mempersiapkan tahap demi tahap kira-kira infrastruktur dan sebagainya agar ini nanti betul-betul satu aplikasi, ya, yang sekarang ini kita desain melalui Berduga Wajo, ini nanti berkembang seluruh informasi terkait dengan Wajo, ya, baik pemerintahannya, ekonominya, apa dan sebagainya, ya, pendidikannya, kesehatannya, layanannya, pemberian layanan cepat dan sebagainya, itu tinggal satu aplikasi saja. Cukup orang buka satu aplikasi, semua informasi tentang Wajo itu sudah bisa didapatkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan tentunya dengan dukungan kita semua. Yang paling akhir, saya kira potensi gas alam kita masih cukup besar, ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya dengan direktur baru, walaupun disambut dengan COVID-19 tidak bisa berbuat banyak dulu, tapi saya optimis kalau ini berjalan, saya kira banyak yang akan kita kembangkan terkait dengan potensi gas alam kita. Dan yang paling akhir lagi adalah potensi pariwisata kita. Kalau ekonomi tadi semua ini sudah bergerak, ya, dan kita hadirkan nanti pariwisata yang betul-betul punya magnet, ya. Sementara ini mendesain untuk wajah kota
Ya, sebenarnya seandainya tidak ada COVID, tahun ini sudah ada RTH dalam kota kita, caleg itu sudah kita sulap. Seandainya tahun ini, tetapi tiba-tiba anggarannya harus terpending dulu. Ya, kemudian di Lapak Dupa, ya kita juga ingin membuat sebuah pintu gerbang masuk ke Danau Tempe, sebuah pariwisata kota religi, menghadirkan bangunan masjid dan kawasan Pak Dupa itu ya ibarat wajahnya itu seperti wajah Singapura atau wajah Volendam di Amsterdam. Ya itu mimpi saya. Ya mudah-mudahan Danau Tempe ini akan hadir seperti Volendam di Belanda, yang bisa menggerakkan semua ekonomi. Semua potensi-potensi kuliner kita, makanan khas kita, kue-kue khas kita akan tampil nanti di semua outlet-outlet rumah-rumah yang ada di pesisir Danau Tempe. Itu akan menjadi semua dunia usaha yang akan menggerakkan roda perekonomian. Tetapi tentu prioritas pertama kita dulu ini adalah yang kita mau gerakkan ini adalah pertanian terpadu. Bagaimana potensi ini mudah-mudahan 3 tahun ini bergerak cepat, kemudian diikuti nanti pariwisata, potensi gas alam, dan lain-lainnya, saya kira akan berkembang ke depan untuk masyarakat kita. Saya kira itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Pak Bupati mohon izin. Iya. Mungkin nggak kira-kira ada lahan 1.000 hektar saja disiapkan untuk warga Muhammadiyah, kemudian kita bersama-sama nanami kakao kualitas dunia, nanti kita bisa mulai berangkat dari situ mungkin. Lahannya lahan apa istilah? Kalau di sini kan ada lahan apa itu ya, perhutani gitu Kak, sewa pinjam. Ya. Ya. Silakan. Ya, jadi ini sedang kami komunikasi dengan BUMN terkait dengan keberadaan lahan PTPN 14 yang sudah dilepaskan 6.000 hektar. Ini saya kira kalau ini bisa berjalan, ya saya kira di samping masyarakat yang sudah ada di sana yang selalu bersoal, juga masih banyak ruang-ruang yang kita bisa laksanakan, ya termasuk yang saya kunjungi hari Sabtu kemarin di Daraga itu ada hutan produksi yang saya kira bisa nanti kita berdayakan. Sementara ini kita jejaki dulu status lahannya. Kalau itu sudah pasti, karena saya sudah libatkan semua pertanahan, libatkan semua ini untuk coba dikomunikasikan dengan Kementerian Kehutanan. Kalau ini sudah oke semua, saya kira cukup banyak potensi kita di Wajo. Jadi insya Allah masih cukup banyak yang bisa kita kembangkan, ya termasuk ya ada orang tua kita, Pak Haji Dahlan, itu punya lahan kurang lebih 200 hektar. Kalau itu sebenarnya produktif semua, itu luar biasa. Ya, ditambah lagi lahan-lahan di sekitarnya, masih cukup banyak di sana. Jadi khusus kita di Wajo, potensi lahan itu masih cukup besar, insya Allah. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih atas diskusinya Pak Amran, Pak Bupati, dan tadi ditambahkan oleh Daeng Mas Suri tadi. Menarik diskusinya tentang lahan 1.000 hektar ini. Dan saya kira sebagai kader Muhammadiyah ya, saya kira sih tidak pada tempatnya lah kalau kemudian kita minta ke Pak Bupati untuk ngasih ke warga Muhammadiyah. Jauh lebih bijaksana kalau kemudian teman-teman para kader-kader Muhammadiyah ini ya masing-masing belilah atau sewa 10 hektar, 5 hektar begitu kan, lalu kemudian kita pakai bersama-sama, kita tanam bersama-sama dengan satu varietas yang sama, kemudian nanti diberdayakan. Jadi jangan, tadi kan Pak Ustadz sudah menyampaikan, kita tuh harus menjadi manusia tangan di atas, jangan tangan di bawah dulu gitu ya. Betul ya Pak Ustadz ya? Betul. Namanya juga mancing, bro. Pak Ustadz beli 10 hektar, dan Mas Suri 10 hektar, saya Sola 10 hektar juga, kan gitu. Ya sudah, jadi lebih mudah begitu. Ya. Pak Bupati kita minta tracking, Pak Bupati bingung gitu karena anggarannya belum stabil ya, anggaran Pemda katanya belum stabil sampai dengan hari ini.
APBD-nya belum stabil, jadi ayolah kita yang tangan di atas gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, tadi menarik penyampaian Pak Bupati tadi di akhir menyinggung salah satu ceritanya adalah bahwa potensi bisnis online sangat memungkinkan di Wajo, apalagi nanti ketika pusat grosir sentral dijadikan pusat grosir di Wajo, ya tentu memang bisnis online akan sangat dibutuhkan di Wajo nantinya. Kebetulan itu bidang saya, dan bisnis online gaya baru new eranya setelah pasca pandemi COVID-19 ini itu memang akan menemukan gaya baru. Hari ini di Jogja bisnis online sudah menjangkau di level RT RW sekarang. Jadi di Jogja ini orang sudah terbiasa belanja online antar RT antar RW. Itu sudah sangat biasa sekali hari ini, Bu. Dan terakhir kemarin salah satu alumni saya di Jogja jualan beras khusus untuk beras zakat. Kebetulan tokonya dekat rumahnya Kanda Munawar Halil. Itu di bulan Ramadan ini bisa menjual sampai dengan 8 ton beras hanya untuk melayani permintaan zakat saja gitu. Ya, sekiranya ini nanti memungkinkan untuk kemudian kita gerakan teman-teman di Sengkang, silakan nanti saling support saya kira. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sudah agak larut kita ini diskusinya. Saya lihat yang matanya sudah merah, sudah sangat banyak. Saya lihat gitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya semua. Luar biasa diskusi kita pada malam hari ini. Mempertemukan apa ya? Kalau orang Jawa di Jawa tuh ngomongnya apa ya? Ngumpul ke balung pisah. Mengumpulkan tulang-tulang yang sudah terpisah-pisah begitu ya. Teman-teman semuanya ini kalau mengingat kembali 20 tahun, 25 tahun yang lalu ya, tentu kisahnya haru birunya luar biasa gitu ya. Kalau saya tidak pernah lepas dari ingatan saya adalah perseteruan sengit antara pimpinan PD IPM waktu itu dengan salah satu pimpinan cabang waktu itu. Ya, dinamika yang sangat asik, tapi tidak memutus tali silaturahmi kita sampai dengan hari ini. Ya, itu yang kita syukuri. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ada Kanda Lukman Hamid, ada Kanda Amran juga, ada Deng Masuri, dan masih banyak lagi teman-teman yang lain. Ada Pak Supardi juga, Den Supardi. Ada Kanda Andi Muspida. Kanda Alim juga ada. Kenapa kan? Kanda Alim. Ada Kanda Alim juga. Ada Kanda Andi Bumbeng juga sudah hadir. Luar biasa, teman-teman dari Jakarta, teman-teman dari luar Wajo juga banyak yang hadir. Baik teman-teman sekalian, tidak afdol rasanya kalau kemudian pertemuan kita pada malam hari ini tidak kita tutup dengan sepatah dua kepatah kata lagi sebagai penutup dari Pak Bupati, dari Pak Amran. Silakan Pak Amran mungkin sebagai penutup silaturahmi kita pada malam hari ini, dan mungkin ada pesan-pesan bagi kita kepada para junior-juniornya, adik-adiknya untuk segera mempersiapkan jangka waktu beberapa tahun kemudian setelah Pak Amran 2 periode di Wajo, siapa next Bupati Wajo setelah Pak Amran ini nantinya gitu. Silakan. Kak Lukman lah yang paling pas itu. Pak Lukman ya? Oh ya sudah. Amin. Kalau Mas Direktur gimana? Turun gunung kita nanti. Mas Suri jadi RT. Silakan Pak Amran. Baik, ya alhamdulillah saya kira forum kita malam ini silaturahim syawalan kita malam ini saya kira sangat besar sekali manfaatnya. Ya, saya kira ini bisa terus di follow up ya. Ada grup kita, tinggal kita fokus ya nanti dan beberapa hal yang barangkali nanti bisa dikembangkan secara konkret ya, teman-teman yang ingin terlibat langsung untuk bisa menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan yang saya kira momentumnya sangat baik ya, artinya kesempatan ini adalah kesempatan emas buat kita semua untuk bisa berbuat lebih banyak ya untuk daerah kita. Ruangnya cukup bagus ya, dan saya sangat welcome buat rekan-rekan semua para alumni dimanapun berada, dan tentu sangat berharap ya gagasan-gagasan, bobot pikiran ya, ataukah masukan-masukan yang konstruktif untuk
kami jalankan sekarang ini, ya memang dinamikanya berat sekali ya dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, ya lebih 300 miliar anggaran pembangunan kita di Wajo ini ditarik ke pusat, ya jalanan saja di Dinas PU yang tadinya kita persiapkan jalan dan jembatan itu kurang lebih 240 miliar, ini tinggal tersisa sekitar 60 miliar saja. Jadi harapan masyarakat untuk kita hadirkan jalan perekonomian, menggerakkan roda-roda perekonomian ini harus tersendat seperti itu. Tapi saya yakin dengan kolaborasi kita semua, doa kita semua, ya pikiran-pikiran kita semua, insya Allah banyak hal yang kita bisa lakukan, apalagi dengan jaringan Muhammadiyah. Saya kira mulai dari pendidikan, kesehatan, ya saya juga dengar kesehatan ini sudah mulai juga mau dirintis, ya supaya dulu BKIA bisa hadir kembali, ya. Saya kira banyak di antara kita di sini yang memanfaatkan dulu BKIA Aisyah, dan masih banyak potensi-potensi lain untuk kita bisa kembangkan bersama. Saya kira terima kasih semuanya, mohon maaf dengan segala kekurangan. Kami berharap supaya tindak lanjut melalui grup kita, supaya bisa terus intens informasi-informasi yang bisa bermanfaat untuk kita bisa kembangkan bersama. Demikian lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amran, Pak Bupati atas wejangannya di sesi terakhir. Namun izinkan saya secara pribadi memohon kepada Pak Amran, Pak Lukman, Pak Alim, tolong saudara kita Sekretaris IPM IRM dengan segera ditindaklanjuti, dan kalau perlu benar-benar minta tolong sama saya, Din. Iya, supaya nanti acaranya diadakan di Jalan Jati, karena kalau jadi di Jalan Jati itu di sebelah barat rumah Pak Kanda Andi Palawarka persis, ada banyak kebun pisang di situ. Insya Allah bisa kita bikin lah pelaminan di situ, Insya Allah. Itu rumah juang itu, bos. Rumah perjuangan. Itu PR besar bagi kita semua, dan tolong segera diinisiasi, segera ditindaklanjuti, karena tidak mungkin kita berbicara besar tentang keumatan kalau urusan satu ini tidak beres, gitu ya. Baik. Tunggu. Ya, dengan Rijal, karena ini masih bulan Syawal, tentu saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, macalah ini sebagai motivasi agar segera dituntaskan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ini batin anggota itu beli. Ini kata orang gitu ya. Baik, semua kakanda semua. Terima kasih Rijal. Para teman-teman sejauh angkatan, para dinda semua. Hadir pada kesempatan hari ini. Udah dikasih Pak Rijal dulu bicara. Halo? Ya. Kasih dulu tuh, ada pesan-pesan dulu. Suruh baca doa dulu, baca doa. Karena ini permintaan jamaah, permintaan umat. Silahkan 2 menit. Doa. Anda Rijal harus berbicara di depan forum. Silahkan, Pak Sekretaris. Perwakilan dari Malas uluna gue bos. Pernyataan pemberian maaf itu dari Astrid. Lari nih. Kita semua ini. Minimal promosi kopi apa di sana? Mana Bas Rizal? Pernyataan pemberian maaf. Ya. Lari sebacu buat Rijal. Lalu sudah tutup waruna anggota. Nanti grup dibubarkan juga itu. Itu tadi minta maaf Pak Ustaz, perlu kayak itu dijawab oleh yang kita minta maaf itu. Belum ada jawabannya Pak Rijal ini. Harus itu. Berarti belum dimaafkan kita ini. Belum dimaafkan. Masih tertutup maaf dari Allah ini kalau Pak Rijal tidak bicara ini. Oke. Soalnya belum ada kartu lebarannya.
Saya kira cukup teman-teman sekalian. Akhir sesi kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada para senior-senior, para kakanda-kakanda semua. Ada Pak Amran, Pak Lukman Hamid, Pak Andi Palauruka, lalu kemudian ada Pak Alim tadi, Kanda Alim, dan ada Kanda Maman juga kalau tidak salah tadi. Terima kasih sudah bergabung, sudah berbagi pada kita semua. Ada Kanda Andi Bumbeng juga tadi. Teman-teman semuanya, teman-teman seangkatan, teman-teman seperjuangan, teman-teman juga, para dinda-dinda semua, terima kasih semuanya. Terima kasih lebih khusus buat Kabupaten Wajo yang sudah banyak memberikan sesuatu buat kita. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada manfaat yang kita dapatkan pada pertemuan pada malam hari ini, insya Allah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangannya, berarti kita semua yang harus memperbaiki diri. Tentu, forum kita ini kita tutup dengan semboyan kita, dengan slogan kita, dengan penutup-penutup pembicaraan kita. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua video dinyalakan. Saya akan screenshot teman-teman sekalian untuk kemudian kita nanti posting ya di oke. Ya, video boleh dinyalakan semua teman-teman. Oke, ini sudah dapat satu, layar pertama sudah. Oke. Oke, layar kedua. Kita segera. Saya masuk layar berapa tadi? Hah? Masuk layar berapa saya? Layarnya. Untuk antum langsung dikaburkan layarnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Insya Allah video rekaman akan saya upload di YouTube dan akan saya share di grupnya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Semoga barokah apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan tentu semoga Daeng Asrijal segera menikah. Amin. Amin. Ini nak kakak. Calon itu angkut tembok. Apa cinta sih? Amin. Amin. Mana sih dosa? Mana punya dampak mana sih dosa? Oke, silakan teman-teman yang mau les dulu silakan. Yang mau... Aslinya suruh banyak makan begini. Hah? Suruh banyak makan begini. Oke, saya pamit duluan teman-teman sekalian. Saya ada agenda ronda malam di kampung. Sekian. Siap. Izin pamit ya. Pamit ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.